لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna wattakhadha min maqami Ibrahim musalla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidzat, para ustadzat, wabil khusus yang dimuliakan duyufur rahman, yang insyaallah pada tahun ini akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrahnya. Juga yang sama kita hormati Ketua Kantor Urusan Agama Al-Ustadz Haji M. Amin Yusuf SAGMM, beserta para seluruh pengurus KUA Kecamatan Tarumajaya, juga para pengurus KBU Nurul Qalbi yang alhamdulillah pada hari ini ikut serta membersamai pelaksanaan bimbingan manasik ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian manasik ibadah haji, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan maupun kegiatan dan layanan jamaah haji di embarkasi di bandara, bahkan sampai ke tanah suci, telah kita pelajari di dalam manasik ibadah haji dan umrah. Insya Allah nanti ketika kita sudah berada di tanah suci, kita langsung mempraktekkan apa-apa yang telah kita pelajari. Barangkali saat ini di pikiran Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ke tanah suci masih meraba-raba kegiatan-kegiatan atau teori-teori yang dipelajari, ya, karena memang belum melihat langsung kondisi daripada tanah suci baik di Mekah maupun di Madinah. Baik, insya Allah segera dekatkan waktunya untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang makbul dan mabrur. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema kita kali ini insya Allah tentang layanan ibadah haji ketika di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini hal yang sangat penting. Ini satu ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh calon jamaah haji. Karena
karena inilah ya kita datang ke kota suci. Karena inilah kita memenuhi panggilan ilahi. Jadi kita memenuhi panggilan ilahi ke tanah suci, bukan kita berdiam di hotel, bukan kita bersenang-senang, tapi di sana adalah memenuhi panggilan ilahi yang kita wujudkan dengan ibadah haji. Kali ini kita teori, insya Allah apa yang kita sampaikan hari ini besok kita simulasi lagi ya, karena bukan apa, bukan praktek sesungguhnya nanti ketika berada di apa, karena kita masih berada di tanah air maka kita bentuknya simulasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika nanti kita berada pada tanggal 8 Zulhijjah, berarti berapa hari lagi pelaksanaan wukufnya? 1 H, kita berada di H-1. H-1 itu kita udah siap-siap ya, udah repot dengan diri kita ya, karena puncak ibadah haji itu di Arafah ya. Jangankan apa namanya pelaksanaan wukuf yang seluruh umat manusia berhaji itu kumpul dalam satu tempat ya. Kita saja kalau melaksanakan acara hajatan ya, itu H-1 udah repot, bener nggak? Udah repot, pikiran kita udah kemana tahu, udah pikiran kemana, badan kemana ya. Itu hajatan kita manusia, apalagi ini haji adalah hajat juga ya, hajat kita juga ya, hajat kita yang langsung ya, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tidak terlaksana maka akan merugi seumur hidup. Kalau kita ukuran kita ya, jamaah haji Indonesia kalau besok sampai gugur wukufnya di Arafah itu nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi ya, dengan regulasi haji yang ada di tanah air kita. Karena orang berebut haji banyak, akhirnya apa, pemerintah bikin ketentuan ya, bikin ketentuan masa tunggu mulai 2025 dan selanjutnya itu apa, 26 tahun ya. Makanya bersyukur Ibu ya, bersyukur Ibu hanya menunggu 13 ya, itu pun gak lama ya, apalagi yang 26 tahun. Tidak hanya itu, yang sudah berangkat gak bisa langsung daftar, tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Tunggu dulunya kapan? 18 tahun ya, tambah itu daftarnya. Daftarnya kalau berangkatnya 26 tahun. Udah pikiran manusia mak, kita mau udah nggak ngalamin dah ya, apalagi sekarang yang berangkat usianya 70 ya, berarti siap-siap panggilan Allah ya, panggilan Allah melalui malaikat Jibril ya, ini udah tua ya. Maka ini harus benar-benar ini kita ibadah haji ke Arafah harus semuanya datang, mau yang sehat kek, mau yang sakit kek, pokoknya harus dibawa ke Arafah ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita berada di hotel ya. Jadi Bapak Ibu gambarannya nanti ya, kita jamaah haji Indonesia itu sebelum H-5
H-5 ya, atau H-3 lah, H-3 ya. H-3 itu bus antara hotel kita dengan ke Masjidil Haram udah nggak ada pelayanan. Jadi ibaratnya kita H-3 itu udah dikarantina di hotel. Sholatnya di hotel ya. Kenapa? Karena persiapan bus nanti menuju Arafah. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika H-3 itu kita kalau mau sholat ke Haram itu nggak bisa naik bus karena nggak ada angkutan. Udah bus sedang bersiap-siap untuk nanti ngangkut jamaah haji ke Arafah. Di karantina udah kita ya, di karantina untuk persiapan puncak hajinya di Arafah. Nah, ketika tanggal 8 kita bersiap-siap ya, dari malam itu kita udah kemas-kemas. Mungkin 1 hari sebelumnya, sebelum tanggal 8, tanggal 7 itu kita udah berkemas-kemas. Pakaian yang harus dibawa apa saja, keperluan yang harus dibawa apa saja. Kenapa? Karena kita kurang lebih selama 6 hari berada di luar hotel. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 bagi yang mengambil napar awal. Kalau yang mengambil napar sani itu sampai tanggal 13 6 hari ya. Jadi minimal 8, 9, 10, 11, 12 minimal 5 hari kita tuh berada di luar, di tenda ya, di tenda tempat kita ya. Kita mukhoyamah, kita camping ya. Jadi tuh haji itu ada campingnya Bapak Ibu ya. Enggak selamanya kita di hotel tidur yang enak empuk ya. Nanti di sana kita camping selama 5 hari 5 malam ya, atau 6 hari ya, 6 malam itu camping ya, di tenda tidur secukupnya, dikasih alas yang hanya kita bisa telentang ya, nggak bisa tidur enak kayak di hotel, nggak bisa ya, karena memang tempatnya sempit. Jadi bayangkan Bapak Ibu, area Arafah, area Mina ya, seluruh umat manusia di dunia yang saat itu melaksanakan ibadah haji itu tumpah di situ. Makanya ini yang jadi antrian haji lama begitu Pak ya. Jadi kapasitas area Arafah, Mina, Muzdalifah itu memang terbatas ya. Kalau istilah umroh Pak dibuka kapan saja, kalau umroh berapa saja, berapa ribu, berapa juta saja kalau umroh ya. Kenapa? Karena enggak berada di Arafah, enggak berada di Muzdalifah, enggak berada di Mina. Kalau umroh mak ya dia di hotel ya. Tapi haji ini yang membuat haji lama antriannya seperti ini ya. Nanti di tanggal 8 mulai siap-siap ya, ya siap-siap. Nah biasanya kita diberangkatkan itu melalui istilahnya itu tahapan-tahapan. Nanti ada kloter sekian berangkat duluan. Jadi setelah mobil balik lagi kloter yang lain ya. Jadi kita nunggu di hotel itu, kita laksanakan tanggal 8. Yang pertama harus kita laksanakan nanti sebelum kita pakai ihram ya, pagi-pagi ya. Nanti tinggal kita lihat kondisinya, misalkan kloter 30 misalkan ya, gilirannya berangkat ke Arafah jam 12 ya. Jadi ada ketentuannya. Oh berarti kita siap-siap ya, siap-siap pakai ihram ya. Paling tidak kita jam berapa? Jam 10 ya, jam 9 itu udah pakai ihram. Jangan jam 12 berangkat, jam 12 pakai ihram. Nah, karena pakai ihram itu harus banyak yang dipikirin ya. Jangan sampai banyak yang nyangkut.
untuk laki-laki ya, hanya 2 helai kain ihram ya. Jadi nanti sekitar misalkan kalau berangkatnya ke Arafah jam 12, maka jam 10 atau jam 9 sudah siap-siap. Untuk apa? Niatnya kita di hotel. Jadi ketika pelaksanaan haji itu niatnya di mana tempat kita tinggal ya. Beda kalau kita mau umroh, kita ke mikot ya, ke mikot tertentu. Nah kalau haji ya, kita mikotnya itu di tempat kita tinggal, karena tempat tinggal kita termasuk tanah halal ya. Jadi kalau mikot itu tanah halal, nggak boleh tanah haram ya. Nah bersiap-siap tanggal 8 nanti biasanya Bapak Ibu ya, mungkin yang ikut kelompok bimbingan kumpul niat bareng-bareng ya. Niat bareng-bareng biasanya kumpul di depan kamar, nggak boleh ada di kamar karena kita niatnya bareng, niatnya jama'i. Khawatir kalau niat sendiri-sendiri bisa lupa atau barangkali ya kurang hafal, makanya dibimbing nanti ya, ada yang bimbing ya, bareng niat-niat ya semuanya ya, dibimbing oleh apa? Oleh pembimbingnya ya. Niatnya niat apa? Niat haji. Bagaimana niat haji? Labbaik Allahumma hajan. Ya, itu yang paling apa? Paling gampang. Ya. Kalau saya biasanya itu bimbingan niat hajinya itu ada apa? Ada tahapan-tahapannya. Ya. Kita istishhad dulu ya, bersyahadat dulu, bersolawat dulu, baru niat ya. Ayo sama-sama kita niat, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma hajjan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah udah niat harus eling, nggak boleh ada hal-hal yang dilarang itu kita lakukan ya, sampai mencabut ya bulu mata, bulu alis nggak boleh. Ya kenapa? Kita udah niat. Jadi yang Allah larang harus kita jauhi. Ya. Jadi jangan berkata sekedar niat ini mah. Kita mah nggak tahu, yang tahu mah Allah. Lah iya, mah Allah. Ya, manusia mah udah nggak peduli. Ya, ibu mau atau kita mau bohong nggak peduli. Udah urusannya kita dengan Allah. Ya. Kalau melanggar ada ketentuannya, ya ada fidyahnya, ada tebusannya, ada damnya, ya. Makanya harus eling. Lagi apa? Lagi ihram, ya. Nggak boleh ada hal-hal yang mencoba mengotori daripada apa? Daripada ihram kita, ya. Nah, udah niat, berarti sambil nunggu kita diangkut ya, itu bisa aja Bapak kita nunggu 2 jam 3 jam ya. Apa yang kita lakukan? Kita bertalbiyah, kita berzikir. Jadi kalau haji itu talbiyahnya dari sejak kita niat tanggal 8 sampai nanti tanggal 10 setelah kita melontar Jumratul Aqobah, itu baru apa? Baru selesai kita bertalbiyahnya. Jadi talbiyah dari tanggal 8
9, 10 ya. Talbiyah aja. Makanya talbiyah kita harus bisa, harus hafal. Ya, maaf kadang-kadang talbiyah kita udah hafalin 2-3 kali masih kelibet aja. Ya. Kelibet aja itu ya. Makanya jadi nanti sambil talbiyah, sambil kita berzikir apa saja yang kita bisa, zikir yang kita bisa kita berzikir. Makanya tasbih jangan lupa ya. Tasbih itu di tangan kita, di tas kita ya. Kadang-kadang kita kalau nggak ada tasbih nggak ingat berzikir ya. Nanti soalnya tasbih banyak macamnya, ada tasbih yang biasa, ada tasbih yang di tangan ya. Itu gampang kalau mau dibeli ya. Yang jelas nanti itu kita gunakan untuk mengisi daripada apa? Daripada waktu kosong kita sambil menunggu wukuf di Arafah. Udah. Jadi setelah niat harus menjaga semua larangan. Udah tahu kan larangannya? Udah? Udah. Ya, harus tahu larangan-larangannya. Ya, larangan ihram. Kemarin udah dijelaskan ya di bimbingan yang lalu, larangan ihram bagaimana perempuan, bagaimana lelaki ya. Enggak boleh. Kalau dilarang mau nggak mau apa? Terkena fidyah, terkena dam, kena tebusan ya. Nggak apa-apa, memang itu konsekuensi ya. Jangan misalkan saya nggak punya duit, Allah juga tahu ya. Allah juga tahu kita ngelanggar gitu kan ya. Makanya ada konsekuensinya ya. Jadi harus apa? Larangan ihramnya udah tahu, laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, laki nggak boleh mencukur rambut ya, rambut halus ya, ketiak dan lainnya nggak boleh di saat sedang ihram ya. Nggak boleh menutup kepala ya. Kadang-kadang sering lupa Bapak ya. Ini terutama kadang-kadang mohon maaf yang tua ya. Kadang-kadang udah niat masuk kamar. Biasa itu kalau di tanah air picinya nggak pernah ketinggalan ya. Ada pici dipakai. Padahal pakai ihram. Ini sering banget ini ya. Sering banget ini yang tua kadang-kadang karena sering lupa. Karena kalau orang tua itu kadang-kadang enggak enak dia kalau nggak pakai pici ya, dipakai ya. Nah itu kena ya, kena fidyah ya, kena fidyahnya. Kalau pengen afdol bayar beli kambing. Kalau nggak ada pas-pasan kasih makan anak yatim. 6 anak yatim makannya sehari ya. Itu fidyahnya kalau kita ngelanggar. Jadi jauhin larangan-larangan daripada berangkat kita diangkut ke Arafah. Sebetulnya kalau nggak macet dekat cuma 5 kilo atau 7 kilo. Tapi karena macet seluruh bus itu, mobil itu konsentrasi. Bahkan kalau lagi ngangkut jamaah ke umroh itu orang-orang Arab itu enggak kemana-mana, susah jalan ya, khusus bus semuanya ya. Bus semuanya apa? Semuanya menuju. Kadang-kadang kita berangkat jam 12 bisa sampai ke Arafah jam 4 ya. Kadang-kadang diputer-puter. Pokoknya kita sabar aja nih. Sabar aja, kita mau sampai jam berapa juga mudah-mudahan cepat sampai ya. Mau sampai lama sabar ya, karena semua nanti akan sampai ke bumi Arafah. Ngapain di bus? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, bertalbiyah terus ya. Di bus talbiyah ya sampai nanti apa? Ke hotel ya. Talbiyahnya kita apa? Mungkin kita capek ya, talbiyah bersuara dalam hati.
atau ganti dengan zikir. Ya, kita bisa baca surah Al-Ikhlas, kita baca. Ya, kita bisa baca Quran sambil nunggu kita sampai ke Padang Arafah. Katakanlah kita sampai ke Padang Arafah, ya. Ke Padang Arafah sampainya katakanlah jam 12. Ya, nanti udah ketahuan ibu tempatnya di mana. Ya, di tenda mana, ya, di maktab mana, itu udah ketahuan, tinggal nempatin. Makanya jangan ngedumel, ya, tinggal nempatin. Mau tempatnya lega, mau tempatnya sempit, tempatin aja, ya, tempatin aja, jangan ngedumel, ya. Kalau kita ngedumel, urusannya kita dengan Allah. Kesel kita aja kalau misalkan ada tamu rumah kita ngedumel aja tamu, kita kesel nggak? Kesel, apalagi Allah, ya. Jadi nggak boleh ngedumelnya kita itu langsung kita dengan apa aja terima, ya, yang Allah berikan terima, ya. Ternyata kita masuk tenda kita nggak dapat tempat, cuma duduk doang, terima, alhamdulillah bisa duduk, ya, terima aja. Oh, ini nggak ada tempat, ini di dalam udah sempit, udah kita keluar aja, duduk di luar, ya. Jadi apa saja kita bersyukur, berhusnuzon. Kita apa? Di situ kita evaluasi, muhasabah diri. Ya, mungkin ya kemarin-kemarin kali saya di Indonesia kali, ya, suka ngambil tempat orang kali, ya, sehingga saya nggak dapat tempat ini di sini. Udah telanjangin aja diri kita, ya. Apa yang kita lakukan itu adalah potret kita di masa lalu, ya. Udah biarinin, ya. Nah, kadang-kadang kita lagi jalan kesikut sama orang, ya. Ingat, oh iya mungkin kita dosa kali, ya. Mungkin kita di Indonesia sering ngikut orang kali, ya. Jadi kita sini disikut, ya. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi dari diri kita itu karena memang pernah kita lakukan, ya. Makanya serahkan semuanya pada Allah, tawakal aja. Allah mau gimanain kita, udah emang kita milik Allah, ya. Apalagi di tanah yang jauh. Ya kan kita harus siap. Berarti kita berangkat dari rumah ke tanah suci, kita siap. Bahkan kita udah wasiat, ya. Udah wasiat keluarga, ya. Kalau kita mati sono, ya udah mati. Iya, kalau mati masih hidup lagi. Ya. Udah serahin, pasrahin. Ya. Nih saya tanya perasaannya. Sekarang perasaannya gimana? Bu, kemarin jamaah saya, ya, Bu, jamaah saya, ya, memang dia berangkat dari tanah air dalam kondisi fisiknya cacat, di kursi roda aja, ya, di kursi roda aja, ya. Jadi mobilitas, kemudian ibadah itu dibantu oleh suaminya. Dibantu oleh suaminya. Ternyata apa, Bu? Ternyata ibu itu pengen ninggal di tanah suci. Ninggal tanah suci. Dia udah punya niat. Ya. Padahal aktivitas ikut sana. Ya. Umroh, ziarah ikut, ya. Umroh ikut sesekali, ya, sampai tuntas pelaksanaan haji, ya. Sehat, masih sehat, ya. Masih sehat, alhamdulillah. Nah, karena gelombang kedua setelah itu berangkat ke Madinah, depan saya duduknya di samping saya, sehat, ya. Naik bus, ya, dari Mekah ke Madinah 6 jam, sehat, ya, makan, ya, seperti kita, ya.
sampai hotel ya. Sampai hotel jam 12:30. Nah, kita kan pas sampai hotel dikasih kunci apa? Dikasih kunci, kita apa? Kita terima, masuk kamar masing-masing ya. Masuk kamar masing-masing, biasanya kita kan capek itu ya, kita istirahat dulu ya di kamar, istirahat. Rupanya dia istirahat rebahan badan ya. Nah, jam 3 ya. Jam 3 biasa mau sholat malam ya di kamarnya, dibangunin itu. Bu, dibangunin, kali tidur kecapean, dibangunin, panggil lagi. Pas dipanggil kok ini nggak bergerak-gerak ya. Pas dilihat udah nggak ada. Panggil dokter, dok, tolong nih jamaah periksa, bener udah nggak ada bu. Ya, nggak ada. Saya tanya sama suaminya, Pak, ini ibu kenapa? Saya nggak tahu juga Kiai. Emang sehat, berangkat dari muka sehat. Emang kamu udah ini kali Kiai, udah apa namanya, udah Allah ijabah. Lo ijabah kenapa? Memang dia sebelum, bahkan sudah 3 tahun yang lalu ngucap sama saya. Jadi kalau pergi haji dia pengen mati di sana. Mungkin Allah kabul ya, Allah kabul. Makanya kita doa ya yang apa? Yang benar. Kalau kita nggak siap, yang mati di sono jangan doa, kita mati di sono. Ya. Kenapa? Yang kita ucap itu akan didengar. Ya, akan didengar. Bahkan yang belum terucap, hanya terdetik di hati kita, itu akan terlaksana. Makanya kita pandai-pandai gunain mulut, pandai-pandai gunain pikiran ya. Jangan nih Bu, sering banget ibu nanti dikasih nasi gituan mulu, ayam mulu, bosen. Udah ibu nggak nafsu makan, nggak nafsu. Ibu paksa kayak apa nggak nafsu. Kenapa? Karena ibu sudah berpikiran dalam diri ibu bahwa ibu tuh udah nggak mau makan. Gitu ya. Makanya terima, makan. Yang disuguhkan makan, sehat insya Allah ya. Jadi nanti ini perhatian buat ibu ya. Di Arafah di tenda itu Bu, bukannya enak-enak ya. Kenapa? Karena kita apa? Disitulah puncak daripada ibadah haji kita ya. Nah, di situ kita nginep semalam. Kenapa? Karena kita nunggu wukuf. Kapan wukufnya? Tanggal 9 Zulhijjah, di saat tergelincirnya matahari, itulah waktu wukuf. Biasanya nanti kita setelah sholat zuhur jamaah takdim. Ya, nanti kita itu Pak, ketika sampai itu kita gunakan untuk ibadah. Ya, sampai nunggu malam makan, waktu makan kita makan. Setelah makan kita ibadah lagi. Yang bisa zikir, yang bisa baca Quran, apa saja itu kita semuanya ya harus ya berzikir, bertahlil, bertahmid, bertalbiyah. Bahkan kalau nggak bisa sama sekali, diam aja, diam. Tidur nggak apa-apa, tidur ya, diam aja, diam. Jangan ngomong apa-apa. Dia nggak bisa zikir, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maklum kadang-kadang orang haji dari pedalaman nggak bisa ngapain. Udah dia diem ya. Sah nggak hajinya? Sah hajinya. Ya, hajinya sah walaupun dia diam. Kenapa? Karena wukuf itu berdiam. Dia diem aja, dia nggak ngapa-ngapain, sah hajinya ya. Tapi ilok kita jauh-jauh ngendon, diem aja di sono ya. Harus pintar, kita harus cerdas ya. Tempatnya istijabah, kita banyakin doa, kita banyakin zikir ya.
Kalau kita males berzikir, udah capek nih, mulut kita udah memuruh berzikir, udah capek, udah lelah, udah diem. Nah, tuh ingat-ingat ya dosa kita, ingat dosa kita ingat. Yang ingat aja dah, ya. Kalau yang nggak ingat mah jangan inget-inget. Ya orang nggak ingat, ingat dosa kita, ingat ya Allah, saya pernah salah, ini itu. Salah pada bini, salah pada laki, salah pada anak, salah pada orang tua, ya semuanya ingat aja, ingat. Telanjangin diri kita tuh, telanjangin diri kita, ya. Jangan ngomong, jangan apa, ya. Ditanya gue orang diem aja. Ya. Kalau ditanya gimana? Saya lagi ingat dosa, jangan aja ngomong. Ya. Ya, bukan saya sombong, ini saya lagi ingat dosa saya ini, ya biar dihapus sama Allah. Diam aja juga itu sah hukumnya, ya. Mendingan diam daripada comel. Justru comel yang menjadikan nanti haji kita kotor, ya. Mendingan diam, ya. Mendingan diam. Ya sudah, kita tunggu sampai tanggal 9. Terus. Saatnya kita wukuf di Arafah. Ya, dari pagi udah siap, kita siap-siap, ya jam 8 kita sholat duha bareng-bareng, ya silakan mau sendiri-sendiri sholat duha terus, ya kita di situ muhasabah, kita berzikir, bertahlil, bertahmid, ya sampai tanggal 9 dan waktunya tergelincir matahari. Biasanya kita isi, nanti itu ada khutbah Arafah. Sebelum zuhur ada khutbah Arafah. Nah, di situ khutbah dipimpin oleh kiai, ya. Di situ khutbah kita apa? Muhasabah lagi, ya. Di sana. Kenapa? Pada hari itu, ya, bahwa Allah, ya, akan memerdekakan seseorang, akan mengampuni seseorang dari dosa-dosanya. Dosa sekecil sebesar apapun itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, ya, jangan merasa kecil hati, ya. Kita punya dosa besar, ketika kita ada di Arafah diampunkan oleh Allah. Enaknya menjadi tamu-tamu Allah seperti itu. Kalau di tanah air kita mau kekejar mau apa, terus nggak diampunin. Tapi di sana kata tempatnya syaraful makan, tempatnya mulia, ya. Apa saja dosa sebesar apa saja itu akan diampunkan oleh Allah. Saya yakin, Bu, kita semuanya ke sono bawa dosa. Bawa dosa, paling banyak bawa dosa. Paling dikit bawa duit. Dosa kita banyak banget, dosa kita, ya. Apalagi kita apa? Kita sering sombong, ya, sombong diri, ya. Padahal nggak berhak kita sombong, ya. Dosa yang kita bawa banyak banget, ya. Itu kata Allah, hambaku yang datang ke Arafah dengan membawa dosa sebesar apapun itu akan aku ampunkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan, ya Bapak Ibu, wukuf kita sama-sama situ, ya. Ketika datang waktu kita sholat, sholatnya jamaah takdim, sholat zuhur dan asar, qashar jama', ya. Nah, setelah sholat ngapain lagi? Kita muhasabah lagi, kita berzikir lagi. Apa yang kita bisa? Kita doa sebanyak-banyaknya, ya. Itu tempatnya istijabah, kesempatan kita itu, ya. Bahkan tidak setiap bulan, ya. Sudah ditentukan oleh Allah tanggal 9 Zulhijjah ini adalah hari Arafah, di mana hari Arafah ini berbeda dan teristimewa daripada hari-hari yang lainnya. Orang yang ribuan kali umroh, ketika dia belum datang, belum bisa datang ke Arafah, itu tidak sebanding, ya. Kenapa? Arafah tempatnya sangat-sangat istimewa, ya.
Makanya Bapak Ibu ketika kita nanti ingat padang Arafah, kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bukan makhluk yang teristimewa, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pejabat, ya bukan banyak uang ya Allah, tapi Engkau panggil saya ya Allah ke tempat yang mulia ini ya Allah. Berikan waktu kepada saya ya Allah untuk bisa memanfaatkan waktu di Arafah ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Apa yang saya minta kabulkan ya Allah. Dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah hapus. Ya. Apa yang kami inginkan ya Allah Engkau Maha tahu ya Allah. Yang kami ucapkan dan yang tidak kami ucapkan Engkau Maha tahu ya Allah. Berserah diri ya Allah. Semuanya muhasabah diri kita ya. Jangan tinggalkan Bapak Ibu tempat yang mulia ini. Ya. Kalau bisa ya sampai kita tertidur ya. Tidur pun itu kita berzikir kepada Allah. Jangan terlena ya. Jangan sampai kita sakit ya. Kenapa? Tempat inilah satu-satunya tempat di mana Allah tentukan sebagai keistimewaan untuk tamu-tamu Allah yang menunaikan ibadah hajinya. Saking mulianya Bapak Ibu, bukan hanya orang yang sehat, orang yang sakit saja itu harus diangkut ke Arafah. Kalau dia ingin mendapatkan hajinya yang sempurna. Makanya nanti Bapak Ibu, apa yang kita bisa? Kita nggak bisa berzikir Allah, 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 Rabbi, 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 itu juga termasuk berzikir. Ya, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kapan kitanya? Setelah wukufnya, ketika nanti kita berdoa, berzikir sampai kita mungkin jam 2 siang waktu sana. Kita waktu makan. Habis makan ngapain? Nanti kita diangkutnya setelah maghrib menuju Muzdalifah. Waktunya ngapain? Kita zikir lagi terus, doa lagi. Nanti Bapak Ibu yang suami istri silahkan berdoa bersama-sama ya. Berdoa bersama-sama. Mau di luar tenda silahkan. Jadi jangan dalam tenda. Mungkin ibu sama suami pengen khusyuk, yuk kita ke samping tenda. Jangan jauh-jauh nanti keder. Ya, samping tenda di luar ya. Di luar situ berdoa gelar tikar ya. Silakan doa yang ibu bapak mau minta semua sampai jam 6 atau jam 7 ketika nanti kita diberangkatkan ke Muzdalifah ya. Nah, maka dikatakan wukuf itu dari tanggal 9 sampai dengan tergelincir matahari ya, tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kita biasanya diberangkatkannya itu ke Muzdalifah ba'da maghrib ya, pada maghrib. Jadi kita sudah mendapatkan waktu wukuf kita, minimal waktu wukuf itu setengah hari ya dan setengah malam. Makanya setengah hari kita udah dapatkan ketika dari tergelincir matahari sampai jam 7 atau ba'da maghrib ya, itu kita sudah dapatkan insya Allah sah wukufnya ya. Terus. Nah, tadi ini waktu wukuf ya. Ada waktu wukuf tadi sudah kita jelaskan dari 9 Zulhijjah, ada yang sampai tanggal 10 Zulhijjah ya. Tapi biasanya kita 10 Zulhijjah itu kita sudah berada di Mina ya. Terus. Nah, tadi udah saya katakan kadar wukuf lamanya itu ada sebagian malam dan sebagian siang ya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i sunnah mendapatkan sebagian malam dan sebagian siang. Jadi wukufnya itu sebentar. Artinya orang yang wukuf sebentar boleh sah gitu kan. Dia mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau mungkin dia sampai seharian, itu boleh ya. Yang jelas tadi waktunya ada mazhab yang mengatakan sampai 10 Zulhijjah ketika terbit fajar. Terus. Nah, misalkan gini Bapak Ibu, kalau ada orang yang stres ya, pingsan, mabok ketika wukuf, sah nggak wukufnya? Lagi wukuf di tenda itu diem
aja orang, diem aja. Tidur, kirain tidur dibangunnya Pak. Tahu pingsan, udah lagi wukuf, sah nggak wukufnya? Sah nggak? Sah. Ya. Kecuali kalau dia gila, dia stres sebelum berangkat ke Arafah. Misalkan di hotel nih, tanggal 8 sebelum berangkat, dia stres. Itu ke Arafah nggak sah. Tapi kalau terjadinya dia stres, dia pingsan atau mungkin gila sudah dia ada di Arafah, itu sah. Ya, ini apa? Jadi ini ada dua pendapat ya. Apabila keadaannya tersebut dialami setelah berada di Arafah, ya, maka menurut Imam Abu Hanifah sah wukufnya, ya. Ketika apa? Ketika orang pingsan, mabuk, tak sadarkan diri. Makanya tadi saya bilang, siapa saja dan kapan saja orang bisa pingsan. Kalau orang kekurangan cairan bisa pingsan. Makanya kita lagi-lagi harus penuh tubuh kita, asupan makanannya harus baik. Jangan sampai kita kekurangan asupan makanan, terkena dehidrasi sehingga kita ketika di Arafah stres pingsan. Jangan sampai ya. Makanya kita harus apa? Harus persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Terus setelah kita berada di Arafah, next ya, nah ada sunnah wukuf nih ya. Sunnah wukuf ini tadi sebelum apa? Sebelum kita ke Arafah. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Jadi baiknya kalau di Arafah itu ada di sisi timur Jabal Rahmah. Tapi Bapak Ibu kita nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita udah ditempatin masing-masing tempatnya. Maktab kita udah ditentuin. Maktab kita di mana? Bisa aja kita ada di arah selatan, bisa aja di arah barat, bisa aja di arah timur. Ya, itu tergantung maktabnya. Makanya kita gak usah kemana-mana. Kalau udah kita masuk tenda, di situ aja. Jangan misalkan ngoyo, saya mau ke Jabal Rahmah, ayab-ayaban. Ya, akhirnya nggak pulang. Nggak pulang. Ya, makanya jangan sombong. Saya mah tahu Ustaz. Ya, saya tahu ini tenda kita, maktab sekian, maktab 30 saya tahu. Ya. Nah, udah sombong. Saya mau ke Jabal Rahmah, katanya kan Abdulnya kan di sisi timur Jabal Rahmah. Dia pergi itu. Ya, akhirnya apa? Ketika orang udah berangkat ke Muzdalifah, dia juga belum ketemu. Nah, mau begitu? Jangan ngoyo. Kalau udah ditempatin udah begitu aja. Jangan ngoyo. Nanti kita ada waktunya ziarah ke Jabal Rahmah. Iya, pokoknya ada waktunya nanti. Ya, misalkan kita dalam wukuf nggak sampai ke Jabal Rahmah, nggak apa-apa. Ya, tempat yang diistijabah itu bukan hanya di Jabal Rahmah, di daerah Arafah itu tempat termasuk yang diistijabah. Ya, makanya jangan ngoyo. Ya, nanti ada pada waktunya kita ziarah ke Jabal Rahmah. Alasan apapun saya pengen saya pengen romantis sama suami saya pengen doa di Jabal Rahmah, ya, biar saya romantis terus sampai kakek nenek. Nggak perlu ke Jabal Rahmah, di sini tempatnya sudah istijabah. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan di Arafah itu kita dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Ya, mau mandi enggak? Mandi boleh. Mandi. Ya, mandi, wudu, buang air kencing boleh. Cuma jangan menggunakan wangi-wangian. Ya, kenapa? Dalam keadaan kita pakai baju ihram terus sampai nanti kita melontar Jumratul Aqabah di tanggal 10. Jadi ketika kita pakai ihram kita boleh mandi. Ya, kita boleh sikat gigi, cuma jangan pakai pasta. Jangan pakai sabun. Ya. Jadi boleh kita bersuci, tapi yang wangi-wangi kita hindar. Dari ingat Bapak Ibu, nanti di sono itu di tempat toilet itu ada disediakan sabun cuci tangan. Ya, jangan hati-hati. Kadang-kadang ibu lupa pakai tangan aja yang sabun. Itu sabun dikhususkan untuk para petugas yang ada di Arafah yang gak haji.
yang orang ngurusin catering, yang orang ngurusin sampah, ya itu buat dia cuci tangan. Kalau kita mah lagi ihram, jangan, ya nanti pasti ada itu. Ibu gimana? Saya lupa. Ya lupa, tetap kena fidyah. Ya ingat itu. Oh iya, kata Pak Ustadz ini ada cuci tangan, jangan digunain. Ya pasti ada itu nanti. Ketika ibu ke toilet ada itu tempat cuci tangan, ada itu sabun buat cuci tangan. Tapi jangan digunain karena kita lagi ihram. Mandi boleh pakai air, gebur, ya silahkan, ya. Terus udah lanjut. Nah, puncak hikmah dari wukuf ya adalah bahwa di situ kita wukuf itu artinya berhenti. Artinya gini Bapak Ibu, sewaktu-waktu kita manusia bisa berhenti jantung kita. Ya, kalau jantung kita berhenti ngapain kita? Mati. Artinya sewaktu-waktu kita di mana aja bisa Nah, di situ kita eling di Arafah wukuf. Oh ya, di situ berarti berhenti sejenak. Ya bisa aja. Jadi manusia itu artinya hikmah daripada wukuf di Arafah itu apa? Jantung kita bisa aja berhenti mendadak, ya. Di mana nanti Arafah itu menjadi satu miniatur padang mahsyar. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu seperti kita berkumpul di padang Arafah. Ya. Jadi putih-putih semuanya, ya, nggak ada orang pakaiannya yang beda, ya, semuanya sama, tidak ada yang melambangkan kesombongan, ya, keangkuhan, nggak ada sana orang yang merasa duitnya terbanyak, uangnya banyak, ya, paling kaya, nggak ada, sama semuanya, karena Arafah miniatur daripada apa? Padang mahsyar nanti ketika kita berada di sana, ya. Arafah juga mencerminkan sebuah nilai persaudaraan, ya, yang kaya, yang miskin, yang cakep, yang jelek, yang putih, yang hitam, yang tinggi, yang pendek, itu semua orang ada, ya, semua orang ada, ya. Artinya apa? Di situ sama rata, ya. Di situ kita bangun nilai-nilai persaudaraan. Makanya jangankan kita nih yang udah sering manasik di sini, ya, udah kenal satu sama lain, itu sama keluarga, kayak keluarga aja. Ya, kayak keluarga, ya. Apalagi nanti kita ketemu orang yang lain jenis, ya, lain jenis, lain apa? Lain suku, ya, semuanya itu kita satu kesatuan. Nah ini hikmah daripada wukuf di Arafah, ya, yang merupakan apa? Salah satu miniatur nanti ketika kita berada di padang mahsyar. Terus, nah setelah itu kita kemana? Mabit di Muzdalifah. Nah kalau Arafah termasuk rukun haji, kalau rukun haji itu tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah, hajinya batal. Tapi mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji. Bagaimana wajib haji? Wajib haji harus dilaksanakan. Bagaimana orang yang tidak melaksanakan, hajinya sah, cuma dia terkena dam. Orang yang tidak mabit di Muzdalifah dia harus membayar dam. Apa damnya? Membeli 1 ekor kambing. Makanya ibu jangan sampai ketinggalan nanti ke Muzdalifah, ya. Nanti bapak ibu suasananya semraut, rebut-rebutan naik mobil, kita di karantina. Tapi itu jangan apa namanya, jangan sampai hati kita berpikiran, ya Allah saya nggak sanggup ini ke Muzdalifah ini. Jangan berpikiran seperti itu. Ikutin saja. Selagi kita mampu, ayo kita ikutin. Karena khawatir kalau kita berprasangka jelek, itu akan terjadi pada kita. Ya, jangan sampai kita nggak mabit di Muzdalifah. Karena mabit termasuk wajib haji. Ngapain di sana? Di Muzdalifah kita sampai nunggu tengah malam. Kenapa? Di situ kita mabit, ya paling tidak sampai mu'zamul lail, pertengahan malam. Nanti kita diangkut ke Mina, ya. Nah ngapain di sana? Kita sholat. Kenapa? Sholat isya dan maghrib. Kalau belum kita laksanakan di Arafah. Nanti gini bayangannya bapak ibu. Kan kita diberangkatkan dari Arafah pada maghrib, ya, pada maghrib. Kadang-kadang bapak ibu ada yang sebelum maghrib, ya pokoknya tergantung lalu lintas itu busnya.
Nah, kalau kita belum sholat di Arafah, sholat maghrib dan isya, nanti kita sholatnya di Muzdalifah. Jadi jamak takhir. Kalau kita masih berada di Arafah waktu maghrib, maka kita sholatnya qashar jamak takdim maghrib dan isya. Kalau ternyata nggak bisa, kita bisa sholat di Muzdalifah dengan jamak takhir antara isya dan maghrib. Nah, ngapain di sana? Disunahkan mencari kerikil untuk apa? Untuk melontar jumroh. Ya, jadi Bapak Ibu memang nanti di Arafah udah berapa tahun ya setelah COVID. Setelah COVID itu jadi dibagikan kerikilnya di Arafah oleh maktab. Jadi kita nggak hanya dibagiin makanan, batu juga kita dikasih. Saking murahnya. Ya. Batu itu Bu, tempatnya kayak tempat kita beli emas, ya. Jadi enggak kayak batu yang ibu bawa di kantong plastik, itu enggak. Itu tempatnya tempat kayak ibu beli emas, ya. Jadi kalau dikasih batu nanti di sana anggap aja ibu dikasih emas, ya. Dikasih batu, lalu bagaimana di Muzdalifah? Nah, di Muzdalifah kalau kita ingin sunnahnya kita ambil lagi kerikil, kita ambil kerikil, ya. Tapi itu di Muzdalifah, ya. Memang karena sudah dikasih kerikil, enggak terlalu banyak tuh kerikil di Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah tuh kerikil, kadang-kadang ada kerikil, ada kotoran onta, gitu ya. Itu nanti jangan sampai Bapak salah, ya. Ntar yang kotoran onta dimasukin, ya. Kalau kotoran onta di sana, Bu, itu enggak lama ketika onta ngeluarin kotoran, enggak lama kering. Kalau sampai 2-3 jam sampai sehari itu keras sudah. Jadi sama kayak kerikil. Makanya nanti kalau mau ngambil kerikil di Muzdalifah disium-sium dulu. Atau enggak dipencet-pencet aja. Ini kerikil apa ya? Sunnahnya boleh kita ambil walaupun kita udah dikasih kerikil untuk melontar, tapi sunnahnya kita ambil aja. Ya, nanti ketika kita mau lontar, kita gunakan itu boleh, juga boleh yang dikasih di maktab. Jadi sunnahnya kalau sunnah Rasul, memang ketika di Muzdalifah ngambil kerikil buat melontar. Nah, ini orang Arab, jangan sampai katanya orang Indonesia capek, udah kasihnya kerikil lah. Nah, dikasih nanti kita. Ya, banyak kerikilnya, lebih dari 70, ada 200 kali. Ya. Untuk lontar, nah, itu terserah ya mau dipakai mau enggak, ya. Nanti sunnahnya mengumpulkan batu kerikil itu minimal ya sebesar jari telunjuk, jari ini. Tapi tergantung, kalau orang telunjuknya besar ya besar, ambil aja yang sekiranya nanti kalau kita buat lempar nggak melayang. Oh, kayak ini enak, ini bisa ini, tapi jangan gede-gede, ya. Yang sekiranya ini kita ngelempar itu enggak melayang, ya. Nanti kalau yang dikasih sama maktab, ya, yang satu bungkus itu, nah itu ada yang gede, ada yang kecil. Kamu pilihin nanti, pilihin. Di tenda kan nggak apa-ngapain tuh, ya. Tenda Mina daripada bengong, udah pilihin aja, pilih kerikil yang tadi dikasih. Kalau ditanya ngapain Bu? Milihin emas ini kita dikasih, ya. Pilihin yang bagus, minimal 70 buat melontar, siapin. Tapi kalau yang ngambil nafar awal cukup 49, kalau nafar sani 70. Pokoknya itu kerikil banyak, ya. Kerikil banyak. Terus tuh batu kecil sebesar ujung jari ibu, segitu aja gedenya, ya, jangan gede-gede. Besok kan suruh bawa kerikil, ya. Nah, akurin macam-macamnya. Ini sama apa enggak gitu, ya. Akurin buat ngontar. Besok kita ngontar sama-sama, ya. Kemudian dilakukan setelah terbit matahari, ya. Itu malam boleh. Kalau kadang-kadang kita di apa? Diangkut itu jam 1.
Ya nggak bisa kalau kita ngambil kerikilnya itu sampai terbit fajar karena kita udah berangkat duluan. Nah, kalau ngelontar itu Bapak Ibu, ya mengangkat tangan sampai terlihat ketiak. Nih Bapak Ibu, untuk laki-laki ketika ngontar itu ketiaknya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hajjan mabrura wasa'yan masykura. Ya. Jadi gini, jadi ada kuda-kudanya Bapak Ibu. Kaki kiri kita ke depan, kaki tangan ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini. Itu lemparannya nggak kuat. Pertama lemparannya nggak kuat, kedua kalau didorong jat. Tapi kalau kita ada kuda-kudanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dorong kita nggak. Juga lemparan kita kan kencang, ya makanya itu diajarin seperti itu, ya. Jadi seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan nanti ketika melontar dekat pilarnya supaya lemparan kita lebih yakin. Ya, walaupun nanti ribuan orang melontar, ya. Nah terus. Kalau dimungkinkan melempar dalam keadaan menunggang, melempar satu-satu enggak bisa. Kalau dulu Nabi kalau melontar pakai onta. Ya dulu mah orang kan belum banyak. Karena enggak ada onta, boro-boro onta kita aja jalan susah. Ya jadi 7 kerikil jangan dibuang 7-7-nya, satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan itu ibu lagi ngelempar nyambitin setan. Bayangin aja ada setan itu di batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kerikil berarti 7 kali lempar. Nih bu, ada aja kejadian. Ya. Nenek-nenek itu 7 butir dibuang semuanya. Girain. Ustaz, kerikil saya habis. Nah emang apa Nek? Udah semua? Iya saya lempar semuanya. Ya Nek, lempar semuanya dihitung 1. Ya kita nyariin tuh. Emang orang dikit. Asal ada orang kerikilnya jatuh kita ambil. Jangan sampai Bapak Ibu siap-siap nih. Kalau udah waktu kita mau lontar, kerikil adanya tangan kiri. Kalau orang yang lemparan tangan kanan, ya jangan di tangan kanan, lemparnya tangan kanan, kerikil tangan kanan ribet. Ya, jadi kerikil tangan kiri mau ngelontar, ambil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naruh kerikilnya tangan kanan, bisa-bisa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dilempar. Nih, ini yang nenek-nenek paham ya? Yang kaki ya paham, lontarnya 1 kerikil. Kalau yang muda-muda mah udah paham, ya udah paham pasti udah paham. Biasa nyambitin. Terus. Hukum mabit di Muzdalifah. Nih, mabit di Muzdalifah menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Hambal, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, semuanya harus mabit, ya nggak mabit kena dam, ya makanya saya sakit ini, saya mau pulang aja dah, ya haji semaunya aja, ya saya mau pulang guru ini saya sakit, nggak mabit tadi Muzdalifah kena dam, nggak mabit di Mina kena dam, coba ya nggak mabit di Muzdalifah kena 1 ekor kambing. Gak mabit di Mina kena 1 ekor kambing, ya. 2 dah beli kambing mulu ke tanah suci, bukan haji beli kambing. Di tanah air aja gak beli kambing. Nah paham dah ya. Jadi wajib menurut Imam Hanafi dan kaul dari Imam Syafi'i mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jadi nanti gini Bapak Ibu, nih sekarang ada rute baru yang namanya murur. Murur itu adalah bagi jamaah yang tua, ya. Jadi jamaah yang tua nanti didata. Yang tua siapa saja? Ini agar dia enggak lama-lama di Muzdalifah. Karena di Muzdalifah itu Bapak Ibu
Jadi bagi yang sehat harus ke Muzdalifah nunggu dari habis Isya sampai nanti diberangkatkannya mobil. Ketika mobil ngangkut pertama kali jam 1 malam karena dia harus Mu'zamul Lail di Muzdalifah itu. Nah, jam 1 malam diangkut, orang enggak sedikit, orang jutaan, mobilnya terbatas, taradud, bolak-balik mobil. Bisa aja kita dapat mobilnya itu setelah subuh. Makanya di situ kita enggak ada tenda, lapangan luas, enggak ada tenda, enggak ada makanan. Ya, enggak kayak di Arafah. Kita disuguhin makanan, air banyak di Mina, di Muzdalifah enggak. Nah, makanya di sini hukum di Muzdalifah itu adalah bisa saja sebentar. Makanya ada ulama yang mengatakan sunnah. Jadi nanti Bapak Ibu yang ngurur nggak turun di Muzdalifah, dia hanya di mobil sejenak. Setelah itu langsung ke Mina. Tapi yang sehat wajib turun di Muzdalifah dan berdiam ya sampai Mu'zamul Lail ya. Pokoknya kalau belum kebayang mah ikutin aja dah ya. Dengerin aja ya, nanti ikutin aja Ustadz ya. Kalau Ustadz duduk kita duduk, Ustadz diri kita diri ya. Tapi kalau Ustadz ke WC jangan ikut ya. Ya, terus amalan dalam pelaksanaan mabit di Muzdalifah, sholat jamaah takhir. Kalau yang belum sholat maghrib tadi di Arafah, berzikir dan berdoa taqarrub kepada Allah, mencari batu kerikil, itu tadi sudah kita jelaskan. Terus, nah setelah itu zumroh di Mina, melontar. Kita berada di Mina nih, ya. Tanggal 10 Zul, berapa kerikil yang kita lontar? 7. Yang kita bawa 7 saja, 7 kerikil. Karena kita hanya melontar jumrotul Aqobah. Setiap jumroh itu 7 kerikil. Ya, makanya di tanggal 10 itu kita melontar jumrotul Aqobah sebanyak 7 kerikil kita bawa. Makanya Bapak Ibu nanti di tenda bawalah mungkin 10, 20 kerikil. Khawatir nanti kalau misalkan ibu lupa atau jatuh kerikilnya. Kan orang banyak banget ya. Nanti itu ibu ketika ngelontar enggak ngeliatin jalanan, ngeliatinnya orang. Jalanan nggak bisa diliatin, orang penuh ya, nggak kelihatan jalanan ya. Jadi kita itu kaki kemana kita ngeliatin ke depan aja. Ya, artinya apa? Siapkan yang memang memungkinkan. Disuruh nanti ngelontar 7 kerikil, jangan 7 doang dibawa. Siapin 20 ya di kantongnya. Gitu ya. Nah, Jumratul Aqobah kita melontar ya. Kapan? Biasanya kalau kita udah sampai tenda Mina, kita istirahat sejam 2 jam baru kita melontar. Kalau Jumratul Aqobah kapan saja. Tapi memang sunnahnya itu apa? Sejak duha. Nah, duha ini makanya nanti ada waktu-waktunya. Jangan sampai kita bentrok dengan orang-orang lain negara. Kan satu negara kumpul semuanya. Jadi nanti itu udah dikasih waktu. Orang Indonesia jam segini, barengannya orang Malaysia, orang Thailand yang kecil-kecil ya. Jadi nanti apa? Sesuai dengan aturan di maktabnya ya. Terus melontar jumrah Aqobah ya, tadi dengan setiap lemparan membaca apa? Takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau tambahkan Allahumma hajjan mabrura ya. Boleh. Tiap lemparan 1 kerikil ada gerakan tangan untuk melempar. Ada gerakan tangan. Ya, artinya tangan yang melempar ya. Gak mungkin lah melempar pakai kaki. Makanya tangan. Artinya tangannya harus kelihatan, jangan begini. Ya. Gerakan tangan melempar. Iya. Ya, ya. Batu kerikil yakni jatuh di marma, Bu. Makanya kalau melempar jangan tidur. Nanti. Kan orang banyak itu batu sapa aja badannya kan? Pada ke pilar.
Ya, itu yakin bahwa batu lemparan Bapak Ibu itu kena pilar. Walaupun itu batu siapa kita nggak tahu. Yakin dalam diri kita. Bismillah, Allahu Akbar. Batu kita kenapa? Kena pilar. Kalau nggak yakin, tambah lagi. Misalkan kita lagi begini, karena bisa aja kadang-kadang kita tangan kita sentuh orang ya, atau tidak sampai apa? Tidak sampai pilar. Ya, tapi di sini apa? Harus ke pilar. Nah, ada gerakan batu kerikil yang jatuh di marma. Marma itu apa? Marma itu nanti kan kerikil ada apa namanya, lingkarannya. Nah, itu batu turun di marma saja sudah cukup. Tapi lebih yakin kalau itu mengenai pilarnya. Ya, batu tadi turun ke marmanya itu sudah termasuk sah. Yang penting yakin. Misalkan tadi kita mau ngelempar nih, tahu-tahu tangan kita kesenggol, jatuhnya di bawah marma. Nah, itu berarti kita belum apa? Belum yakin. Tambah lagi sampai 7 lem. Misalkan ada 7 kerikil yang dibawa. Ketika kita ngelempar satu ini nggak sampai marma, nggak sampai ke lingkaran daripada jumroh. Nah, itu tambah aja lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting keyakinan. Makanya sini yang tua-tua bagaimana? Boleh dibadalkan. Nanti jamaah yang tua, ya, misalkan nggak kuat, nanti kan perjalanan tenda Mina kita ke jumroh itu minimal 4,5 kilo. Tapi kemarin 2003, ya, saya itu ngontar dari tenda ke tempat ngontar itu jaraknya 15 kilo. Pulang pergi lumayan 15 kilo jalan, ya. Kadang-kadang kita udah terlalu capek, sendal kita udah jalan duluan, kita belakangan. Kebatan capek, jadi sendal kita jalan duluan, copot, kita belakangan. Tuh, saking capeknya. Ada aja lah jamaah kena kesel, sendalnya jatuh, mau dibuang aja udah, nyeker, panas, ya. Siap-siap kalau itu terjadi pada Bapak Ibu. Misalkan ditempatkan di tempat Mina, jaraknya perjalanannya 7,5 kilo, pulang pergi 15 kilo. Siap enggak? Siap. Harus siap. Ya. Pokoknya di mana ditempatin, di situ harus siap. Ya. Walaupun 15 kilo kita jalan, enak aja Bu, enak aja. Bu, kita kan susah, kita mau ngasoh, takut ketinggalan kita nggak tahu jalan aku mana, kita nggak ngasoh, sendal udah jalan duluan, minta, ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya, mudah-mudahan kaki saya lebih kuat dari sendal saya, ya Allah. Doa gitu ya, pada Allah, insya Allah kuat ya, insya Allah semuanya baik-baik saja Bu ya. Iya baik, terus ya. Udah tadi waktu melontar nih, melontar tanggal 10 Jumratul Aqobah, berapa kerikil? 7 kerikil. Tapi kita nanti akan melontar tanggal 11 yang kita lontar berapa kerikil? 21. 7 kerikil Jumratul Ula, 7 kerikil Jumratul Wusta, 7 kerikil Jumratul. Nah, jadi 21 kerikil yang kita akan lempar. Ya, kita bawa dah itu 25 atau 30 dah, ya. Tapi kata melempar 7 kali lemparan Jumratul Ula nih, kayak gini, kayak tiang. Nanti kita datang dari arah sini, Jumratul Ula dulu kita lempar, ya. Setelah 7 kali lemparan baru kita beralih ke Jumratul Wusta. Setelah itu beralih ke Jumratul Aqobah. Nah, saya tadi lupa. Ketika Jumratul Aqobah itu kita boleh tahallul. Kita tahallul sugro namanya. Jadi kita boleh ganti pakaian nanti di tenda.
Ya, selanjutnya kita boleh mandi pakai sabun, boleh kita gosok gigi pakai pasta, boleh kita berhias, boleh. Ya, walaupun kita masih ada di Mina, karena kita udah tahallul, namanya tahallul sugro. Ketika kita selesai melontar Jumratul Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 11-nya kita melontar pakaian biasa udah. Bapak Ibu boleh pakai celana, ya, pakai pakaian biasa udah, ya, karena udah tahallul sugro namanya, ya. Berarti ada tahallul kubro nanti setelah kita tawaf ifadah. Dalam tahallul sugro itu, ya, semuanya dibolehkan, ya, mencukur rambut boleh, kemudian berhias boleh, kecuali tidak boleh bersetubuh berjima dengan suami istri, nggak boleh. Kalau sampai terjadi maka terkena damnya itu onta itu harganya 30 juta. Lagi nggak ada orang yang nedak di Mina, nggak ada. Kalau di hotel ada kamar barokah, tapi di Mina nggak ada, tenda doang isinya, orang juga susah tidur. Tapi yang namanya kadang-kadang bapak-bapak suka genit, ya, dicari istrinya, udah dipisah itu, udah saya pisah, di sini laki-laki, di sini perempuan, ya. Pas saya lihat tidurnya beradu pala. Ya ilaha illallah, ya, makanya nanti Bapak Ibu bawa kain panjang, semuanya harus bawa kain panjang buat aling-alingan, jangan sampai ada bebek yang ngegedak. Buat jagain, ya, buat jagain, elok dikasih aling-aling pakai nedak juga, ya. Bebek aja nggak keluar dari kandangnya. Kenapa? Tadi itu kalau sampai terjadi, ya, hubungan suami istri di saat masih tahallul sugro itu terkena, walaupun hajinya sah, tapi syaratnya harus korban onta lebih mahal daripada mas kawin kita waktu nikah, 30 juta. Saya banyak guru, saya bawa duit banyak, sekoper. Ada jamaah bu, habis gusuran, aki-aki sama nenek-nenek, sekoper dibawa, habis ditaruh di rumah, takut habis, dibawa sekoper itu, berapa miliar itu, tapi di bandara disita, ketahuan bu, nggak boleh banyak-banyak bawa duit, ya. Disita itu bu, nggak boleh dibawa, ya. Ditanya ngapa duit banyak banget, saya takut habis, ya. Tuh kalau nenek-nenek, nanti bapak ibu yang gusuran, ya, tinggal duit di rumah, kalau bisa taruh di bank, bawa kartu aja, ya, ya, banyak yang gusuran. Nah, tanggal 11 sudah selesai, berarti kita 1 hari lagi melontarnya kalau yang ngambil nafar. Jadi jamaah yang ngambil nafar awal, dia harus kembali ke Mekah pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Kalau matahari terbenam tanggal 12 masih ada di Mina, maka dia terkena nafar sani, harus melontar lagi di tanggal 13. Kalau saya biasanya jamaah nafar awal, ya. Kenapa? Karena memang ya cukuplah kita berpenat-penat di tanggal 8 sampai tanggal 12, ya. Tapi ada jamaah yang sampai tanggal 13, ya. Silakan itu. Jadi nafar awal kata Nabi, nafar sani sama, hanya yang membedakan takwa kita. Makanya kasih keringanan bagi jamaah yang mengambil nafar awal, dia harus kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah pada tanggal 12 sebelum matahari terbenam. Jadi nanti Bapak Ibu kita diangkut. Kita habis ngontar di tanggal 12, ngontar Jumratul Ula, Wusta, Aqobah, selesai. Kita siap-siap menuju kemana?
ke Mekah. Udah selesai camping kita, ya, udah selesai ya. Banyak gembolan tuh. Kalau tadi di Arafah gembolan kita dosa, itu di Mina gembolan kita pakaian kotor, ihram kotor, ya, karena kita nggak nyuci di sono. Makanya bawa pakaian yang sekiranya sampai apa? Sampai 6 hari. Tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Ihram aja kita gunakan itu sampai tanggal 10. Ya. Jadi yang ringan-ringan. Kalau berat memberatkan kita nanti. Ya, paling perempuan ya bawa aja 1 setel baju, ya. Yang laki juga demikian. Cukup saya kira ya. Emangnya bocah pakai baju sehari kotor. Ya. Jadi jangan banyak-banyak biar nanti memudahkan kita bawa barang. Kan kita bawa barang terus itu barang kita. Ya, bawa koper terus, bawa tas dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina itu kita gendol-gendol aja. Ya, makanya jangan berat Nah, insya Allah yang ngambil nafar awal berangkat ke Mekah tanggal 12. Nah, kalau sudah ada di Mekah, kita tinggal satu rukun hajinya. Apa? Tawaf ifadah wajib. Bagaimana kalau ada perempuan yang haid? Tunggu haidnya. Tunggu haidnya selesai. Ya, baru tawaf. Makanya nanti misalkan ada suami, istrinya haid. Suami jangan berangkat duluan ke siang. Ya, tungguin bininya suci. Ya. Suci. Boleh, udah kan kita udah boleh pakaian bebas. Ya, tawaf ibadah mah boleh pakai pakaian udah bebas ya. Nah, tunggu sampai suci. Nah, misalkan nih gelombang kedua, waktunya berangkat ke Madinah masih haid aja. Bagaimana? Karena wajib, maka perempuan yang masih haid tapi dia sudah mau kembali ke tanah air atau ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, maka dia tawaf sebagaimana keadaannya. Artinya apa? Ya udah mau ngomong tawaf itu. Tawaf ifadah ya bagi yang belum. Kalau masih haid ya. Makanya Bapak Ibu, nanti yang masih subur sebelum berangkat konsultasi ke dokter ya. Kan ada penunda apa? Penunda haid gitu ya. Ini bagi yang haid. Kalau bagi yang udah gak haid mah abaikan aja. Ya. Jadi gitu, yang haid ya, ketika dia tawaf ifadah masih haid, dia tunggu misalkan ternyata apa? Masih saja dalam kondisi haid, dia tawaf ifadah sebagaimana keadaannya. Paham? Ya, insya Allah. Nah, itu saja nanti dilanjutkan oleh guru kita tentang tawaf ifadahnya ya. Dari saya cukup sekian. Ada yang tanyakan? Hah? Tidak. Apa tuh tawaf? Oh, kalau kita melontar tidak perlu berwudu. Oh ini. Oh ya. Jadi gini, kalau melontar tidak perlu bersuci, tapi kalau bersuci nggak apa-apa. Kita nggak punya wudu juga nggak apa-apa, ya. Kalau melontar. Tapi kalau tawaf kita dalam kondisi suci. Nah, bagaimana guru? Ini tawaf ini kita kadang-kadang kan kecolek, kadang-kadang kesentuh. Nah, gini Bapak Ibu, ketika kita mau melaksanakan tawaf, ya, ada beberapa pijakan hukum. Yang pertama kita bermazhab Syafi'i, ya, bahwa ketika kita tawaf itu mungkin kita kategorikan dalam kondisi kita tidak kondisi normal. Artinya ketika bersentuhan maka itu dibolehkan dimaafu. Ada juga kita ittiba dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya aula mastumun nisa itu bukan bersentuhan kulit yang membatalkan wudhu seseorang, tapi di situ adalah masuknya jima. Artinya dalam Imam Malik pandangannya bahwasanya sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Maka ketika kita sedang tawaf dan kita tidak bisa menghindari sentuhan daripada orang lain,
maka disitulah kita mengikuti ittiba daripada Imam Malik. Ketika kita tawaf tersentuh oleh kulit orang, maka wudhu kita tidak batal, kecuali kalau keluar angin. Ya, kalau keluar angin itu mau batal, Imam Malik juga batal. Ya, nah bagaimana dalam kondisi tawaf ternyata batal? Tinggal dilanjutkan, misalkan kita tawaf baru putaran 3, batal, kita keluar untuk wudhu, maka lanjutkanlah tawafannya sampai selesai 7 putaran. Itu kalau tawaf. Tapi kalau itu Bapak tanyakan tadi, bagaimana aktivitas yang tadi seperti kita di Mina melontar, itu tidak diharuskan kita berwudu gitu ya. Terima kasih. Lagi? Maaf Pak Kiai. Untuk bayinya dari tanggal 8 sampai tanggal 12, untuk laki-laki bawa kain ihramnya berapa Pak Ustadz? Ya, bawa ihramnya ya. Jadi kalau bisa 2 setel, minimal 1,5 setel. Lah, 1,5 gimana guru? 3 lembar. Ya, jadi 3 lembar. Kan karena kita kapasitas tasnya kecil nanti ada tas armuzna itu kecil, enggak semua pakaian masuk. Ya, makanya antisipasi kita kalau 2 kan kekurangan. Khawatir kita nanti ada ihram kita yang terkena najis ya, makanya kita bawa minimal 1,5 setel. Jadi kalau kotor misalkan nanti bawahnya kita bisa ganti, atau kotor atasnya kita bisa ganti ya, minimal. Kalau 2 setel ya lebih bagus, cuma mungkin itu mengganggu daripada bawaan kita gitu ya. Jadi minimal seperti itu. Lalu bagaimana, bisa dicuci enggak? Ya bisa dicuci di sana, dipakai air. Misalkan kotor nih, ihram kita 1, kita ganti, yang kotor kita cuci, kita jemur itu ya, setengah jam udah kering. Ya, bahkan kalau Bapak pakai aja jemur di badan itu kering. Kering pakaiannya, kering bapaknya juga. Karena saking panas. Ya, baik, ada lagi yang nanya? Ada lagi cukup? Ya. Apa? Muzdalifah? Ada, WC-nya ada ya, hanya tidak ada tendanya ya. Karpetnya ada kalau yang kebagian ya. Kalau nggak kebagian ya udah duduk aja di situ ya. Itu ada WC, mah nggak usah khawatir yang nggak ada makanan. Jadi makanan kita di Arafah udah dikasih Bu. Udah dikasih 1 tentengan, itu buat persiapan di Muzdalifah. Makanya nih kadang-kadang bapak-bapak suka aneh, berat banget tentengan bisa dibawa nih, udah banyak banget gendolan. Itu persiapan buat di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita bisa aja semalaman. Ya, bisa kita diberangkatkan jam 7 pagi, kita dapat mobilnya. Lah kalau itu makanan kita nggak bawa dari Arafah, nanti mau makan apa di Muzdalifah? Nggak ada air, air yang kita bawa doang, yang ada toilet doang. Kalau kita nggak minum nggak makan, ke toilet ngapain? Udah. Satu lagi Ge. Ya. Iya. Mohon izin. Ya, akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua berharap bahwa prosesi ini akan berjalan mulus sesuai rencana. Seperti tadi Kiai sampaikan, kalau misalnya ada jamaah yang dengan terpaksa kemudian tidak kuat, ya, itu apa yang harus dilakukan oleh yang tidak kuat itu, dan bagaimana regu yang lain, maksudnya yang lain itu harus bagaimana gitu Pak Kiai. Ya. Nah kira-kira kalau terjadi itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Baik. Ketika kita berada ya di Arafah, misalkan ada jamaah kita yang sakit, dia nggak usah mobilitas, dia duduk di tenda saja ya. Kalau mau misalkan wudhu kita antar, makanya sini ada karom, ada karu. Ya, nah karu inilah membantu daripada anggotanya yang mungkin dalam kesukaran, kesulitan ya.
Makanya itu kepentingan haji itu bukan hanya kita ibadah berzikir, menolong orang itu juga termasuk daripada rangkaian ibadah kemabruran haji kita ya. Nah, terkait dengan yang tidak bisa mobilitas secara keseluruhan ya. Tadi saya katakan pertama pemerintah sudah mengatur. Jadi jamaah yang lansia dia hanya wukuf di Arafah, kemudian dia diangkut sama busnya beda ya, khusus lansia diangkut ke Muzdalifah. Di Muzdalifah dia nggak turun, jadi dia berhenti sejenak mobilnya langsung menuju Mina. Kategorinya tadi bahwa berhenti sejenak itu juga termasuk sudah mabit, tapi jadinya gugur daripada apa kewajibannya ya. Nah, dia diangkut di apa, langsung ke Mina. Nah, nanti kita ketemu ya, kita yang mabit di Muzdalifah kita juga diangkut ke Mina, tetap satu tenda dengan jamaah kita yang mungkin sakit atau terganggu kesehatannya. Bagaimana aktivitas dia nanti melontar? Saya katakan melontar bisa dibadalkan ya. Misalkan istrinya nggak kuat, bisa dibadalkan oleh suaminya, atau sebaliknya suaminya nggak kuat, melontarnya bisa dibadalkan oleh istrinya, atau orang lain nggak kuat bisa dibadalkan oleh karunya, oleh temennya ya, bisa dibadalkan melontarnya. Bagaimana teknisnya? Nah, bagi orang yang membadalkan jumroh, pertama dia melontar jumratul ula untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lontaran yang kedua untuk yang dibadalkan. Saya melontarkan jumroh untuk si ini bin ini, si itu bin itu ya. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Terus jumratul wusta demikian, dan jumratul aqabah demikian ya. Jadi mobilitas yang terbatas bagi jamaah yang tidak kuat itu bisa dibantu atau dibadalkan dalam proses jumratul aqabah. Memang nanti kalau saya sudah pesan Bapak Ibu yang enggak kuat jangan ikut melontar, jangan maksakan diri, daripada nanti di tengah jalan nyerah. Lah, kalau di tengah jalan nyerah kita nggak bisa nungguin. Kenapa? Karena kita harus melontar. Terpaksa Bapak Ibu nunggu di situ sampai mungkin diangkut oleh petugas. Nah, ini akan menyulitkan. Makanya karena ini boleh dibadalkan, maka kita badalkan saja bagi jamaah yang nggak kuat lontarnya. Gitu Pak ya? Ada lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan. Oh, ada. Oh. Dijual. Oh, daleman. Ya, ya, baik. Ya. Iya, pertanyaan bagus. Kenapa nggak boleh dijual? Gitu. Biasanya kan yang dijual itu yang boleh ya. Tadi saya tanya dulu, saya jawab dulu masalah rombongan ya. Jadi bapak-bapak mungkin sebagian udah ada yang tahu keberangkatannya ya. Kloter berapa? Kalau Nurul Kolbi itu insya Allah kalau nggak ada perubahan di kloter 33 ya, 33 ya. Mau kloter awal mau kloter terakhir yang penting berangkat gitu ya. Sekarang begitu, yang penting nyampe di Mekah. Mau berangkat kapan kan yang nyampe, asal jangan berangkatnya udah wukuf aja. Itu ya. Tapi nggak mungkin pemerintah memberangkatkan sudah wukuf ya. Bisa-bisa di demo ya. Jadi untuk KBIH saya nggak tahu yang lainnya ya. Untuk Nurul Kolbi itu berangkatnya di kloter 33. Nanti akan kita koordinasikan sama jamaah ya.
Jadi keberangkatan itu terdiri dari beberapa rombongan kloter. Jadi gini, di kloter itu ada misalkan KBIH Nurul Kolbi, ada KBIH Darut Takwin. Jadi campuran. Jadi satu kapal itu, satu pesawat itu ada 440 jamaah. Pokoknya dimuatin itu sama pemerintah. Dari KBIH mana aja nyampur. Ya. Nah, cuma nanti situ ada karom, ada karu. Itu yang akan membantu jamaah. Karu bertanggung jawabnya ke karom, karom berkoordinasi daripada ketua kloter. Ya, jadi kita diberangkatkan nggak mungkin satu kloter itu berangkatnya hanya satu KBIH. Ya, iya kalau KBIH-nya itu berangkatkan 440, iya. Kalau di bawah itu nggak mungkin diberangkatkan hanya satu KBIH. Pasti diberangkatkan sesuai dengan kursi pesawat sebesar 440, ya. Ya, tambah 1. Terus untuk apa tadi? Untuk celana dalam, Bapak Ibu, ini, ya. Jadi ada sekarang itu bagaimana memberikan aspirasi atau menjalankan daripada keinginan. Jadi ada orang yang menggunakan celana dalam cuma tidak berjahit, ya. Bu, Bapak usus Bapak nih. Kalau saya memang nyamannya tidak menggunakan, ya. Tapi kalau digunakan ada yang membolehkan karena itu tidak berjahit, gitu ya. Jadi kayak semacam otok, gitu ya. Otok bukan pempes, otok. Jadi kalau nggak berjahit sebetulnya ya memang di sini menimbulkan keraguan bagi jamaah boleh atau tidak gitu kan ya. Nah kalau saya amannya jangan digunakan ya. Kenapa? Daripada ibadah kita ragu ya. Kemudian bagaimana kalau ada misalkan jamaah udah habis waktunya, udah jangan nanya lagi ya. Udah habis waktunya. Kalau ada misalkan yang menggunakan misalkan dalam kondisi beser itu nggak apa dia pakai ya. Bahkan kalau kondisi beser boleh pakai pempes tapi dia kena dam gitu ya. Nah udah jadi begitu. Kalau menurut saya ada yang membolehkan, kalau mau dipakai silahkan, cuma kalau ragu tinggalkan ya. Amannya jangan digunakan. Insya Allah nggak pakai itu juga aman barangnya ya, tidak akan kemana-mana ya. Setia sama pemiliknya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.